Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan B, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dedicated hosting server, administrasi sistem jaringan. Apa itu dedicated server? Mengenal dedicated server, pengertian, kelebihan, dan cara kerjanya. Dedicated server adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa. Artinya, jika kamu memutuskan untuk membeli sebuah layanan hosting dedicated server, maka kamu akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Fungsinya, selain itu ada beberapa fungsi yang bisa kamu peroleh jika menggunakan server jenis ini untuk mengolah website, yaitu memiliki kendali penuh atas data yang tersimpan, mendapat kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan hosting, kapasitas atau memori penyimpanan tidak terbagi-bagi dengan pengguna lain, fleksibel karena selain digunakan untuk membuat website, kamu juga bisa memanfaatkan server sebagai tempat penyimpanan data atau library. Website yang tepat untuk menggunakan dedicated server seperti website toko online atau all shop, website pemerintah, website perusahaan, website berita atau news portal, website bisnis. Kapan seharusnya menggunakan dedicated server? Ada kalanya kita harus melakukan yang namanya pindah server hosting. Jadi apa saja sih tanda-tanda kalau kita perlu pindah server hosting? Berikut adalah beberapa poin yang bisa jadi pertimbanganmu. Downtime, salah satu tanda server web hosting yang sudah tidak kuat untuk menampung blog kita, biasanya akan ditandai dengan namanya downtime. Downtime adalah posisi di mana blog kita tidak bisa diakses baik dalam back end maupun front end. Jika hanya sekali atau dua kali, bisa saja dari sisi hosting sedang melakukan maintenance berkala dan lupa menginformasikan kepada customer-nya. Namun, berbeda halnya jika downtime ini berlanjut sampai tujuan, hitungan jam atau mungkin berhari-hari. Yang kedua, pesan error. Jika kamu adalah blogger lama, pasti sudah tidak asing lagi dengan pesan error yang sering muncul di halaman WordPress. Beberapa di antaranya adalah error establishing database connection, internal server error, web screen update, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi error-error tersebut. Namun, jika error masih saja berlanjut, bisa jadi server hosting memang sedang bermasalah. Pindah ke hosting dedicated server merupakan langkah yang tepat jika error ini kerap terjadi. CS Slow Response. Bantuan support 24 jam merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan untuk memilih suatu hosting. Jika hosting kamu saat ini memiliki pelayanan yang kurang cepat, disarankan untuk segera pindah hosting dedicated server. Hal tersebut intinya akan berpengaruh ketika kamu sedang mengalami masalah lemot dan resource tidak mencukupi. Contohnya seperti itu. Kelebihan dedicated server: akses dan kontrol penuh. Dedicated server merupakan memberikan pengguna untuk memberikan akses penuh 100%, dan yang menariknya lagi, server ini juga memudahkan dan membebaskan penggunanya untuk melakukan konfigurasi berdasarkan bentuk spesifikasi yang dibutuhkan. Lebih aman. Kelebihan dari penggunaan dedicated server selanjutnya adalah apabila terjadi kerusakan pada server, kamu tidak bertanggung jawab pada kerusakan tersebut, sehingga terbilang sangat aman bagi pengguna yang mengoperasikan server tersebut. Efektif dan mudah dikontrol. Pengguna hosting dedicated juga bisa mengontrol server menggunakan remote saja. Kamu tidak perlu melakukan pengawasan pada fisik server secara langsung, sehingga tidak akan merepotkan atau membebani kamu selama mengelola website. Tidak terganggu aktivitas lain. Pada saat menggunakan server jenis ini, pengguna tidak harus terganggu dengan klien yang lain. Pasalnya, paket ini digunakan secara pribadi atau satu orang saja. Jadi secara tidak langsung, kondisi tersebut tidak akan mengganggu kinerja website ketika terjadi sesuatu pada saat jumlah pengunjung meningkat. Kecepatan website meningkat. Siapa yang tidak ingin memiliki website yang super cepat? Hal ini jadi idaman semua pemilik website. Untuk itu, kamu bisa pindah ke server ini. Apakah server mempengaruhi kecepatan website juga? Tentu saja, karena kecepatan hosting bisa mempengaruhi peningkatan peringkat SEO sehingga nilai penjualan bisnis online milikmu. Tidak berbagi sumber daya. Saat ini memilih penyedia hosting khusus, kita mendapatkan sumber daya penuh dengan server tunggal. Kita tidak perlu khawatir tentang situs web lain yang menyumbat
CPU dan RAM server. Dengan dedicated server, kamu dapat yakin bahwa kejadian buruk yang berjalan di website lain akan lonjakan penggunaan bandwidth tidak akan memperlambat server kamu. Kekurangan dedicated server. Selain bahas kelebihan, perhatikan juga kekurangannya. Harga terjangkau mahal. Kekurangan dimiliki oleh hosting dengan tipe dedicated server adalah biaya yang dibutuhkan melakukan masuk ke dalam kategori mahal. Sehingga tinggi spesifikasi server yang diinginkan, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayar. Berbeda dengan share hosting yang memungkinkan kamu untuk membayar sewa bersama dengan pengguna lainnya. Harus memiliki pengetahuan soal server. Kekurangan lainnya adalah penyewa harus memahami kinerja dan cara kontrol server. Hal tersebut sangat penting agar kamu bisa mengelola dedicated server dengan maksimal. Apalagi, ada cukup banyak pengaturan di beberapa aplikasi yang harus dilakukan, sehingga kamu harus benar-benar mempelajari pengelolaan data menggunakan server sebelum menyewa server tersebut. Cara kerja dedicated server. User memiliki pengetahuan mengenai server, memiliki keterhubungan di mana komponen hardware-nya menyewa data center. Seperti yang telah diutarakan, bahwa dedicated server dapat dikombinasikan dengan bebas oleh pemilik atau pengguna karena mereka tidak perlu berbagi dengan orang lain seperti shared hosting. Dedicated server dan colocation server memiliki keterhubungan di mana komponen hardware-nya menyewa milik data center, sedangkan colocation center seluruh server fisik dan komponen miliknya dibeli sendiri seperti hardware, software, firewall, sehingga komponen lainnya kemudian diletakkan pada data center untuk dikelola sekaligus dan dirawat. Gedung yang kamu tempat sendiri, kamu bebas menggunakan sekaligus mengatur sebuah fasilitas yang ada di dalamnya. Sekalipun bebas jika terjadi sesuatu dengan data center, maka gedung atau server yang kamu miliki dapat terkena imbasnya, misalnya mati listrik atau bencana alam. Cara memilih dedicated server yang tepat. Setidaknya ada 5 cara penting yang perlu kamu perhatikan dalam memilih hosting dedicated server. Berikut 5 cara tersebut. Yang pertama, spesifikasi server. Sebelum melihat lebih jauh tentang spesifik pendukung dedicated hosting, penting bagi kamu untuk memastikan bahwa spesifikasi server yang akan digunakan berbeda dengan layanan share hosting biasa. Mestinya harus mampu mengoptimalkan performa website kamu. Beberapa penyedia layanan dedicated server telah mengaplikasikan teknologi Cold PPS paralel untuk server yang digunakan. Teknologi ini memungkinkan kamu untuk melakukan kustomisasi modul server dengan dukungan cPanel. 2. Kapasitas memori. Ketika kamu ingin memiliki layanan dedicated server untuk website kamu, pastikan memori yang mendukung website kamu mampu memberikan performa terbaik. Kecepatan akses merupakan salah satu aspek terpenting yang pastinya tidak bisa ditawar-menawar. Kamu perlu menganalisa terlebih dahulu penyedia hosting pilihan kamu. Pastikan kamu memberikan RAM cukup dan sesuai dengan kebutuhan website kamu. 3. Faktor keamanan. Dalam memilih dedicated server, kita tentu bertanya apakah provider tersebut bisa menjamin keamanan data website kita. Kamu tentunya menginginkan layanan server yang dengan tingkat keamanan tinggi, terlebih jika website yang kamu berupa website e-commerce yang tentu saja memiliki banyak data penting untuk menghindari kerugian. Pilihlah penyediaan yang memberikan jaminan berupa hardware dan software berlisensi untuk keamanannya. Yang keempat, dukungan teknis. Pengguna dedicated server adalah mereka yang memiliki website premium. Dalam hal ini, mereka pantas untuk mendapatkan prioritas pelayanan. Tentukan pilihanmu pada penyediaan yang siap memberikan dukungan teknis dan terbaik. Mestinya mereka menawarkan berbagai macam sarana komunikasi untuk membantu kamu mengatasi setiap isu atau masalah tata kelola dedicated server yang kamu hadapi. Yang terakhir, harga terbaik. Tanpa mengesampingkan kualitas, harga merupakan salah satu faktor yang penting yang selalu menjadi aspek pertimbangan. Harga mahal bukan indikator kualitas layanan. Dan harga murah juga tidak selalu berujung murahan. Pilihan perusahaan hosting yang menawarkan harga terbaik dengan mutu layanan yang sudah teruji. Sekian dari saya.
salah hilap saya mohon maaf. Kesimpulan dan penutupnya. Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai apa itu dedicated server. Dedicated server merupakan salah satu jenis hosting yang cukup banyak digunakan. Setiap hosting tentu memiliki karakteristik masing-masing hosting, memiliki spesifikasi khusus bagi mereka dan kebutuhan tertentu. Jika Anda memiliki kebutuhan hosting yang seperlunya saja, hanya untuk sebuah website, blog, artikel, dan masih banyak lagi, maka share hosting merupakan pilihan yang tepat. Namun jika Anda ingin memiliki performa, fleksibilitas, keamanan, paling keren, maka dedicated server adalah jawabannya. Salah hilap saya mohon maaf, kekurangan dan selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.